Halo teman-teman, selamat datang lagi di Engman. Oke teman-teman, sekarang kita kembali lagi ke bagian Quick Knowledge dan dalam video kali ini kita akan membahas secara singkat mengenai permeability ranges. Oke, langsung saja ya teman-teman. Nah, di oil industry atau geothermal industry, including juga gas, itu kita sering mengenal range dari permeability teman-teman. Ada yang kita sebut sebagai poor permeability, fair, moderate, good, and excellent. Oke, ada permeability yang kita bilang bagus, tinggi, tapi ada juga permeability yang kita sebut moderate, middle, seperti itu. Ada juga yang fair dan poor, yang very low permeability atau yang tight. Nah, kita perlu banget nih mengetahui kapan kita bisa mengatakan permeability itu bagus, excellent, atau tight. Oke, kita bahas satu-satu ya. Pertama, moderate. Oke, nah teman-teman, jadi kita bisa mengatakan permeability itu moderate kalau kita punya value 10 sampai 50 milidarsi. Oke, keep in mind ya teman-teman. Jadi kalau kita punya 10 milidarsi sampai 50 milidarsi, ini moderate. Jangan buru-buru mengatakan ini low permeability atau good permeability. Oke, next. Nah, kalau good bagaimana? Kalau good itu ada di kisaran 50 sampai 250 milidarsi. Oke, jadi kalau 100, 200 milidarsi itu masih masuk dalam kategori good permeability. Nah, di sini kita harus hati-hati teman-teman. Di sekitaran level good permeability ini, which is 50 sampai 250 milidarsi, ini ada risiko loss teman-teman. Jadi kalau kita drilling, kompresi, atau workover, di situ kan kita pakai mud, kita pakai killing fluid, kita pakai completion fluid, itu ada risiko loss. Kenapa? Karena reservoirnya memiliki permeability yang bagus, ada kemungkinan fluid ini akan masuk ke dalam reservoir dan loss di dalam formasi. Oke, jadi kalau teman-teman sedang menghandle sumur yang good permeability dengan kisaran permeability 50 sampai 250 milidarsi, ini sudah harus antisipasi terhadap loss ya teman-teman. Either teman-teman reservoir engineer, production engineer, atau drilling engineer udah harus antisipasi dengan risiko loss. Oke, apalagi kalau kita menghandle sumur dengan excellent permeability yang memiliki permeability di atas 250 milidarsi. Nah, ini risiko loss-nya juga semakin tinggi tentunya ya teman-teman. Jadi hati-hati ketika kita melakukan drilling, kompresi, workover, aktivitas yang melibatkan fluid dengan berat yang cukup tinggi, masukkan ke dalam sumur, itu hati-hati dengan risiko loss. Oke, including juga acidizing atau hydraulic fracturing ya teman-teman. Jadi harus betul-betul hati-hati ketika kita menghandle reservoir dengan good and excellent permeability. Nah, sekarang bagaimana dengan fair permeability teman-teman? Nah, fair permeability itu memiliki permeability range dari 1 sampai 10 milidarsi. Untuk sumur-sumur oil atau untuk reservoir oil, kita sudah bisa menyebut fair permeability ini sebagai tight permeability. Oke, jadi ini sudah reservoir yang tight, teman-teman, untuk oil. Jadi kalau teman-teman memproduksikan sumur, sumur oil dengan range permeability 1 sampai 10 milidarsi, ini sudah masuk kategori tight, dan untuk itu umumnya kita menstimulasi dengan hydraulic fracturing. Oke, karena kalau kita kompresi biasa, perforasi biasa, let's say kita juga acidizing, biasanya itu nggak cukup teman-teman untuk memberikan flow rate yang tinggi. Supaya sumur itu berproduksi dengan lebih tinggi, kita perlu stimulasi dengan hydraulic fracturing untuk sumur-sumur dengan fair permeability. Oke, jadi untuk oil, teman-teman, 1 sampai 10 milidarsi itu sudah termasuk tight. Bagaimana dengan gas? Bagi gas, 1 sampai 10 milidarsi ini belum benar-benar tight, teman-teman. Bagi sumur-sumur gas atau reservoir gas, yang kita sebut sebagai tight itu adalah kalau dia di bawah 1 milidarsi. Oke, teman-teman, jadi kalau kita menghandle reservoir untuk memproduksikan gas, tapi dia permeability-nya di bawah 1 milidarsi, kita most likely akan membutuhkan hydraulic fracturing. Dan itu yang dilakukan di shale gas reservoir. Jadi untuk memproduksikan gas dari shale formation, itu harus dilakukan hydraulic fracturing. Karena kalau tidak ada fracturing, gas tidak akan mengalir. Oke teman-teman, keep in mind ya tabel ini. Jadi setiap kali teman-teman berdiskusi dengan rekan kerja, atau dengan manajer, dengan bos, atau dengan service company, atau mungkin dengan dosen, kita bisa refer ke tabel ini.
Poor permeability itu adalah di bawah 1 milidarsi, dan ini kategorinya sudah kita sebut tight untuk sumur gas. Fair permeability itu 1 sampai 10 milidarsi. Ini itu sudah bisa kita sebut tight untuk oil reservoir atau oil well. Moderate permeability itu pada kisaran 10 sampai 50 milidarsi. Good permeability 50 sampai 250 milidarsi. Excellent permeability di atas 250 milidarsi. Dan untuk good and excellent permeability, kita harus antisipasi risiko loss. Oke, teman-teman. Nah, ini Engman ambil dari referensinya ini, teman-teman. Buku Petrophysics, A Practical Guide, karangan Steve Cannon. Ini buku yang bagus banget, jadi teman-teman silakan baca jika tertarik. Oke, that's all, teman-teman. Semoga videonya bermanfaat. Thank you so much for watching, dan sampai ketemu lagi di video-video quick knowledge berikutnya. Thank you.